Om Swastiastu. Sahabat pencerahan, selamat datang kembali di channel Bali Enlightening Life. Sebagai lanjutan video sebelumnya, kali ini narasumber Ida Sri Mahaprabhu Pralada Pandya dalam dialog batin yang kedua ini akan membahas tentang ide Betara dalam Siddhakarya. Siapakah sebenarnya beliau dan bagaimana pengalaman spiritual Ida Sri Mahaprabhu Pralada Pandya mengenai ini? Selengkapnya, mari kita simak dalam video berikut ini. Untuk itu, jangan lupa subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan selalu ingat untuk menyalakan bel kesadaran hidup Anda. Selamat menyaksikan. Sri Guru Bhyo Namaha. Hari Gananam tua gona potihum hawa mahi kawim kawinam upama srawastamam jestarajam brahmanam brahmana sepatahanaha serana tu bisida sadanam Ranu Dewi Saraswati Wajibir Wajiniwati Dina Amratya Awatu Ganesha Namaha Saraswati Namaha Sri Guru Bhyo Namaha. Hari Om. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shri Guru Charana Kamalebhyo Namaha. Om Suklam Baradaram Vishnum Sasi Warnam Catur Bujam Prasana Madanam Dhyayet Sarva Vigno Pasantayet. Om Santa Karang Bujaga Sayanang Padmana Bang Suresang Wiswadaram Gagana Sadrisam Mega Warnam Subanggam. Om Lakshmi Kantam Kamalanayanam Yogi Birdhyana Gamyam Vande Vishnu Bhavabayaharam Sarvaloke Kanatam. Om Namo Narayanaya Swaha. Om Namo Narayanaya Swaha. Om Namo Narayanaya Swaha. Om Brahma Rapanam Brahma Havir Brahma Gnau Brahmana Hutam Brahme Vate Nagantabyam Brahma Karma Sammadina Aham Vaishwana Rubutva Praninam Deham Asritaha Prana Apana Samayukta Pacamyanam Caturvidam. Om Sahana Pawatu Sahana Bunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinapaditam Astu Makaschit Duga Bhagbavit. Om Dewa Mukti Sreyam Bhavantu Purnam Bhavantu Sukam Bhavantu Kesama Sampurna Yanama Swa. Om Swastiastu. Om Namo Narayanaya Swaha. Singi Papulun Ratu Betara dalam Siddhakarya
Mugi ingsun tan kecauhan dening poang ida tan kekeneng sod upo daraweri padan paduka betara mapan ingsun ngujaraken sahananing wejangan paduka betara rikaya kadimang. Om Mahapandya ya widmahi pujangga kayu manis ya dimahi tanno ratu pande prachodayat. Yang ingin menceritakan mengenai dialog batin yang terjadi sekitar tahun 2005. Pada waktu itu Titiang sedang memulai mempelajari agama, dan kemudian pada waktu itu pada suatu hari Titiang lupa harinya. Kemudian ada satu kejadian Titiang ikut menari tari ketungan di Brengmeng, di tempatnya Ide Resi sekarang di Gerio, kalau dulu rumahnya gitu. Kemudian pada waktu itu Titiang salah mengambil api karena ya biasa sebagai seniman harus ada action gitu, dan kemudian karena Titiang belajar juga ya sedikit ilmu kanuragan, maka Titiang biasa ngambil api untuk mambuh, yaitu api pengasepan. Dan pada waktu itu karena tidak ada api pengasepan, maka Titiang ngambil api di tanah gitu, dan ternyata itu api tabunan yang sudah 3 hari hidup terus menerus gitu. Dan betapa terkejutnya karena panasnya luar biasa, tidak seperti biasa action Titiang dengan sedikit ilmu kanuragan itu, ternyata panasnya luar biasa sampai baunya itu seperti besi terbakar tangan Tiang. Sampai pada waktu itu ketika giliran kita sebagai penari mendapatkan konsumsi, dan Titiang tidak berani mencuci tangan, takutnya malu, sudah nari kemudian tangan melepuh karena terbakar. Dan syukurlah pada waktu itu tangan belum melepuh, jadi Titiang santai saja sampai di rumah. Kemudian saking lelahnya Titiang seperti tertidur, tapi sebelum tidur Titiang memasuki alam yang berbeda. Dan pada saat itulah hadir beliau di dalam keadaan setengah sadar itu, yaitu Tabe Pekulun Mogi Tun Kecakrobawo ide yang suci, ide betara dalam Sida Karya. Ya, dengan gaya yang tertawa beliau kemudian berkata kepada saya, "Nah, tuh beceneng kita lamun melajahin ilmu kedikjayaan, pangtawa ngasan bisa melempas kentenan." Dengan setengah tertawa beliau mengejek Titiang, "Nyak uling jani sud melajah ilmu ane gitu gitu." Nggih, tapi mumpun ida betaro ya ane kayun kan Tiang juga ya biasalah, namanya juga orang baru belajar spiritual, tidak pedangi energi begitu, jadi terkejut dan sekaligus ikut terkekeh-kekeh. Rasanya bahagia sekali kalau mengingat kejadian itu gitu. Dan kemudian beliau memberikan Titiang pemahaman. Nih Bang, pengelengkara wane saja. Apa makna daripada pengelengkara dalam Sida Karya? Kenapa Bapo menyampaikan ini kepada Cening? Karena Cening adalah terah daripada guru Bapo. Dan beliau, Titiang juga belum tahu kenapa terah dari gurunya dalam Sida Karya gitu. Kemudian beliau memberikan satu bukti. Yang Cening begitu nawang, ngujang di dalam Sida Karya piodalan ditumpak landepe. Terus yang adolen tidak ada lain bahwa itu mengingat beliau adalah murid sisya daripada leluhur Titiang. Tadi Titiang metaken, siro guru nida dengan. Beliau menyebutkan yang di baba dalam ke bawah empu kayu manis. Yang di baba di Sida Karya masih empu kayu manis. Yang di babad Cening babad pade ide empu pandio bumi sakti sane melingo-melingih ring peseraman kayu manis.
Nih jani tugas ceneng uling jani nyambungan babado gitu. Nyambungan babad pandai kelawan babad dalem. Nah jadi bapo setahun bapo metilar kapining cening uling jani bang bapo cening panugrahan. Wih, betapa senangnya kita yang mendapat panugrahan. Tetapi kata beliau, ketika panugrahan ini sudah kamu terima, cening terima, sing dadi nu melajahin ilmu kedikjayaan, uling jani pang cening melajahin ilmu kediatmikan, ngalih jalan nuju mokso. Enten bawa sido agak berat nih. Padahal waktu niko tiang sedang demen mempelalian aja ilmu kedikjayaan. Sama sih sangat suka dikagumi oleh orang, boy, nyidang nyemak api, nyemak kadutan, tebak singkengken kan. Jadi asik waktu itu kan, dan karena Titiang masih muda sekali waktu itu. Tetapi semenjak itu beliau berkata beliau akan mencabut semua yang sudah Tiang kuasai. Ikhlas nggak? Kalau nggak ikhlas ya nggak usah gitu kan. Ya akhirnya Titiang terpaksa, dengan terpaksa kan, karena yang setengah sadar setengah tidak gitu, karena mungkin aura beliau yang luar biasa, akhirnya Titiang cabut ampun makin segala yang Tiang pelajari sebelumnya gitu. Makin rarisan icen Titiang panugrahan iratu. Dan pada waktu itu beliau memberikan kapining Titiang makna daripada mantra yang biasa diucapkan di dalam Penyido Karyawan. Mantra itu kurang lebih seperti niki, dadio punang kalanir rimijil dalam sida karya kadi gelap dumerasah dumereping randu rajo menade gumeter pertiwi apah tejo bayu akasa lintang terenggano kelawan surya candra. Apaan aku metu saking jagat sudah wenang mari sudah jagat sehananing liak teluh teranjana tan wani nemah maring aku mapupul sira sangyang dasa aksara sang boang tang ang ing nang mang sing wangyang. Jadi beliau memberikan pemahaman pada waktu itu bahwa ketika munculnya sunya di dalam diri seseorang, maka tubuhnya akan bergetar, gumeter ikang pertiwi apah tejo bayu akasa. Bergetarlah seluruh sistem panca mahabhuta yang ada. Dan kemudian selanjutnya, mapan aku metu saking jagat suda karena aku muncul dari alam yang sangat suci. Wenang mari suda jagat. Dan pada saat itulah kewenangan, karena munculnya dari jagat suci, wenang mari suda jagat buano alit muang buano agung. Nah itulah sebabnya kenapa kemudian di dalam setiap upacara religi di Bali harus menampilkan pemuput, yaitu ngiringan seseolahan ide betara dalam sida karya. Karena beliaulah yang merupakan kekuatan daripada penyucian seluruh yadnya tersebut jika ada mungkin yang belum suci. Jadi beliau bukan pelengkap sebenarnya, tetapi sebagai inti. Nah itu. Dan kemudian selanjutnya Titiang semenjak itu tidak lagi menguasai ilmu kedikjayaan apapun gitu. Jadi kepercayaan diri Titiang menjadi turun drastis. Inilah yang dibuat oleh alam, tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya, kemana-mana, galak, garang, dan lain sebagainya gitu. Semenjak itu kepercayaan diri Titiang mengkerut. Tetapi kepercayaan Titiang kepada ide Sang Hyang Widi semakin meningkat. Nah inilah uniknya kalau kita mendapatkan blessing atau restu dari beliau yang maha suci seperti itu gitu. Di satu sisi karena kepercayaan diri merosot jauh ke bawah, akhirnya hanya percaya kepada Tuhan gitu, kepada ide Sang Hyang Widi. Akhirnya semenjak itu Titiang mau tidak mau nih seperti terpaksa harus tidak lagi memikirkan hasil daripada perbuatan,
Kenapa? Karena Titiang sudah kehilangan satu hal yang Tiang banggakan, yaitu ilmu kedikjayaan. Selaku anak yang masih muda, ya berumur sekitar 35 tahun ya waktu itu. Jadi Tiang kehilangan, ya benar-benar merosot jati diri Tiang yang angkuh, yang ego, yang ambisius gitu. Tetapi hidup baru dimulai setat kepercayaan terhadap Ida Sang Hyang Widi meningkat. Dan kemudian selanjutnya Titiang sesuai petunjuk beliau berusaha mencari babad pandai, berusaha mencari babad dalam, dan berusaha mencari babad sidakarya. Dan kemudian ternyata di babad pandai diceritakan bagaimana Ida Tabe Pekulun leluhur Titiang Empu Pandya Bumi Sakti melakukan upacara yaitu ngaben di Jagat Madura waktu itu, yaitu pada pengabenan resiadnya Ida Patih Madu, patih dari Majapahit. Dan kemudian beliau disebut, diberi gelar Sang Maha Pandya Empu Bumi Sakti oleh kerajaan wilayah Patih Madu. Jadi diberi gelar demikian karena beliau mampu nyuda karya gitu. Bukan nyuda karya, nyuda karya gitu. Nah kemudian selanjutnya pada waktu itu dalam Bali juga hadir di sana Tabe Pekulun, Ida Betara dalam Semara Kepakisan atau Ida Betara dalam Ketut Melesir. Dan pada waktu itulah kemudian beliau merasa sangat respek kepada leluhur Titiang, leluhur kami, yaitu agar ingin ketika nanti beliau mediksa, munggah jadi bagawan, agar didiksa langsung oleh Ida Sang Maha Pandya Empu Bumi Sakti sebagai naben Ida saat mediksa. Dan kemudian cerita singkat, kemudian beliau pulang dari Madura menuju kembali ke Desa Keling, di mana beliau memiliki peseraman yang namanya Kayu Manis di sana. Dan kemudian di sana beliau di perjalanan bertemu dengan Ida Dang Hyang Astapaka, merupakan seorang pendeta Buddha yang ada di tengah kuburan. Beliau sangat aneh karena beliau menekuni tantra, memakai seluruh sisa-sisa orang mati sebagai alat upacaranya. Siwambonya itu dari tengkorak manusia, kemudian japo malonya dari tulang-tulang manusia dan lain sebagainya. Maka bertanyalah beliau, Empu Pandya Bumi Sakti, Ratu Sang Maha Resi, kenapa Anda seperti ini gitu kalau bahasa gampang yang pakai. Karena tidak ada yang membuatkan alat-alat upacara gitu. Kalau kamu memang betul-betul tahu yang namanya alat upacara, nah sekarang buatkan aku, baru aku mengakui kamu sebagai seorang yang memang empu, yang betul-betul mencapai kemuliaan. Akhirnya dibuatkanlah oleh beliau alat-alat upacara dari logam pada waktu itu. Dan karena senang hatinya Ida Empu Buddha, kemudian diberikanlah putrinya sebagai hadiah untuk diperistri oleh leluhur kami, yaitu Tabe Pekulun, Ibu Diah Amertoatmo. Dan selanjutnya beliau hidup di Keling, beliau hidup di peseraman Kayu Manis. Dan selanjutnya setelah itu ketika Raja Bali sudah melepaskan jabatannya, mewariskan kepada putra beliau Tabe Pekulun Ida Betara dalam Batu Renggong atau Watu Renggong, maka Ida dalam Semara Kepakisan memohon agar Ida Empu Pandya Bumi Sakti hadir ke Bali untuk mupot galo utawi untuk mendiksa beliau sebagai seorang begawan. Dan kemudian hadirlah beliau ke Bali mendiksa Ida dalam Semara Kepakisan. Jadi dari hal ini Titiang mampu menangkap bahwa itulah sebabnya kenapa di saat dirumuskan mengenai Triwangsa di Bali, Soroh Pandai tidak ada di dalamnya. Kenapa? Karena
Ide Tabe Pekulun Dangyang Nirarto melihat sejarah ini. Jadi bagaimana menempatkan, apakah dia kaum Brahmana karena dia profesi, gitu kan? Apakah dia kaum Waisya, tidak bisa. Jadi dilepaskan begitu saja sehingga sejak itu Soroh Pandai nyiwo raga gitu. Jadi diberikan kebebasan untuk memilih jadi Brahmana, untuk memilih jadi Waisya, untuk memilih jadi Ksatria. Makanya sekarang kita temukan Pandai di Beleleng, di Singaraja murah semua gitu. Jadi Soroh Ksatria semua, maka di sana murah Pandai gitu. Kemudian ada yang memang betul-betul memandai sebagai Waisya, medagang, bekerja dan melakukan aktivitas yang lain, dan kemudian ada yang melingih dados siro empu gitu. Maka disinilah tabir yang terjadi, dan kemudian diberikan tempat yang luar biasa di Caturlawo gitu. Sampai ada di sana, kalau di Besakih kita lihat ada Puro Prapen. Ini merupakan apresiasi daripada dalam Bali di masa lampau terhadap leluhur kami, yaitu leluhur Pandai Ide Sang Mahapandyo Empu Bumi Sakti. Kenapa? Karena beliau adalah guru nabe daripada Ide dalam Semara Kepakisan gitu. Nah itu kalau di Babad Pandai. Selanjutnya kalau di Babad Dalem diceritakan bahwa yang mendikse Ide Betara dalam Semara Kepakisan adalah Empu Kayu Manis gitu, dari Jawa gitu, diceritakan. Dan kemudian saat beliau pulang ke Jawa, beliau bertemu dengan Okonya gitu. Nah Oko disinilah yang menjadi pertanyaan, apakah Oko anak atau Oko murid gitu. Karena kalau tradisi kami di Bali, Oko itu seorang murid pun adalah Oko gitu. Nah bertemulah beliau dengan Okan Ide, yaitu Brahmana Keling gitu. Kemudian Brahmana Keling disuruhlah mencari saudaranya, yaitu dalam Batu Renggong dan Ide Dangyang Nirarto di Kerajaan Gel-Gel gitu. Nah cerita selanjutnya sama dengan cerita dari Babad Sidokarya gitu. Bagaimana kemudian Brahmana Keling hadir di Besakih, kemudian diusir dan memastu jaga Tepang Rug saat itu dengan kekuatan beliau. Dan kemudian beliau menuju ke Bandana Negara, utawi hari ini kita kenal dengan Desa Sidokarya di Denpasar gitu. Dan kemudian selanjutnya karena Rug Jagat Bali waktu itu Eko Dasarudra hampir tidak mampu dilakukan oleh Ide Betara Dalem Batu Renggong Tabe Pekulun lan Ide Betara Dangyang Nirarto, maka apa yang terjadi? Diutuslah agar memanggil kembali Ide Brahmana Keling untuk hadir di Besakih atau di Gel-Gel. Dan kemudian setelah beliau hadir, singkat cerita, maka beliau mampu mengembalikan keadaan seperti asal muasalnya. Dan kemudian beliau diberi gelar yang sama sebagai Dalem, Dalem Sidokarya, untuk memegang daerah Bandana Negara utawi Sidokarya sane mangkin. Nah dari babad ini kemudian kita melihat satu benang merah. Siapakah sesungguhnya Ide Brahmana Keling? Jadi kalau melihat babad ini berdasarkan analisa dan berdasarkan daripada pewisik yang beliau berikan ring titiang, beliau adalah murid daripada Empu Kayu Manis yang tidak lain adalah Sang Mahapandya Empu Bumi Sakti Tabe Pekulun, yang merupakan leluhur daripada Soroh kami, yaitu Soroh Pandai. Nah dalam hal niki Titiang menyampaikan hal ini bukan untuk meninggikan Soroh, tetapi untuk agar Soroh kami mau mengikuti petunjuk daripada leluhur kami yang mencapai kemuliaan gitu. Karena disebutkan bahwa Ide Sang Mahapandya Empu Bumi Sakti amor ing ancintya utawi mencapai moksa. Nah inilah tugas kita selaku Soroh, nyungkemin keleluhuran supaya kita tidak kehilangan
jati diri kita. Dan juga petuah leluhur kami yang sangat lekat sekali, yaitu kita tidak boleh meninggalkan persaudaraan. Makanya ada bisamo, persaudaraan kita hanya bisa disebutkan sampai memisan saja, mingro. Dan seterusnya adalah semeton gitu. Maka disinilah kita sebagai titiang, sebagai keturunan beliau harus memegang teguh hal ini. Gitu. Jadi mari kita memaknai babad ini bukan untuk meninggikan rasa keakuan kita, tetapi untuk meninggikan akhlak budi kita, gitu. Jadi hilangkan kerendahan diri, kita tampilkan kerendahan hati. Sebagai keturunan yang mulia dari Empu Pandya Bumi Sakti Tabe Pekulun, kita harus mengikuti jejak beliau. Seperti titiang Rahino Mangkin, titiang sampun ngemargiang sanema bawas kundau agni punika. Jadi ini salah satu. Dan kemudian titiang juga menerima pengetahuan Pancobayu saking beliau, Ida yang Pasupati. Jadi Pancobayu niko prana, apana, wiyana, udana, samana. Kalau di babad Pandey dengan jelas disebutkan di mana tempat-tempatnya di dalam tubuh. Itu merupakan pengetahuan Weda yang dikuasai oleh leluhur kami, yaitu Empu Pandya Bumi Sakti. Dan kemudian hari ini atas restu Ida yang Pasupati, atas restu para leluhur sami, titiang sampun nerimo taler pengetahuan yang merupakan pemumpulan Panco Prana yang disebut, yang titiang namakan hari ini atas restu beliau, titiang namakan Parisuda Bayu. Nah, inilah keterkaitannya yang merupakan dialog batin di awal sampai tahun selanjutnya, dari 2005 kira-kira sampai tahun 2015 baru diturunkan pengetahuan Parisuda Bayu. Kalau sejarah Parisuda Bayu sampun titiang unggah, sampun titiang sampaikan melalui channel niki, melalui Jero Mangku Gede Astike. Niko yang bisa titiang sampaikan, mugitan ke Cakrabawa, mugitan ke Keneng Rajo Pinulah. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudjate Purnasya Purnamadaya Purnamewawasisyate. Om Santi Santi Santi. Om